Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid, panglima perang yang ikhlas dicopot dari jabatannya. Khalid bin Walid, sosok yang selalu inspiratif dan segar untuk dikisahkan. Sangat banyak kisah pemimpin dan pejabat yang amanah dalam sejarah Islam. Namun, para pemimpin umat Islam zaman dulu tak berambisi dengan jabatan. Mereka hanya memiliki niat ikhlas berjuang di jalan Allah. Di antara pemimpin umat Islam yang amanah adalah Khalid bin Walid. Namun, karena suatu alasan, dia pun dicopot oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai panglima perang umat Islam. Padahal, kepemimpinan Khalid bin Walid telah membawa kegemilangan bagi Islam. Siapa yang tak kenal sahabat Khalid bin Walid? Dia adalah panglima perang terbaik pada zaman pemerintahan Khalifah Umar dan sangat disegani oleh lawan dan dicintai kawan. Karirnya sebagai panglima perang sungguh cemerlang. Sahabat yang dijuluki sebagai pedang Allah itu adalah seorang panglima perang yang belum pernah terkalahkan di setiap pertempuran yang dipimpinnya. Ia pernah mengalahkan pasukan tentara Bizantium yang berjumlah 240.000 dan hanya dengan 40.000 pasukannya. Saat menghadapi Persia, Irak, dan lain sebagainya, Khalid bin Walid selalu ditakdirkan menang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga prajuritnya pun mulai memuji dan memujahnya. Hidup Khalid, hidup panglima perang, hidup pedang Allah yang terhenus, begitulah dia dipuji. Orang-orang bahkan membuat banyak syair dan lagu untuk memuji kepahlawanannya yang masyhur itu. Namun, saat Khalid sedang menyusun strategi untuk menggempur Bizantium atau Romawi Timur, datanglah surat perintah agar Khalid menyerahkan jabatannya kepada Abdullah bin Ubay. Khalid yang sedang memimpin rapat tentu tidak langsung membacakan surat perintah dari Khalifah Umar itu, dengan perhitungan bahwa kalau ia menyerahkan jabatan tersebut saat sedang rapat untuk menyerang Bizantium, akan terjadi kekacauan. Karena itu, dia menyelesaikan rapat tersebut terlebih dahulu. Setelah usul-usulannya diterima dan menjelaskan cara menyerang Bizantium, barulah Khalid menyerahkan jabatannya sebagai panglima perang kepada Abdullah bin Ubay. Setelah mundur dari jabatannya, Khalid kemudian kembali ke Madinah untuk melapor kepada Khalifah Umar bahwa perintahnya sudah dilaksanakan. Setelah itu, Khalid meminta penjelasan dari jauh kepada Umar terkait pemecatan dirinya tersebut, karena dia khawatir ada kekeliruan yang diperbuatnya selama memimpin perang. Khalid memang mempunyai kelemahan di bidang tata administrasi dan pembukuan. Kendati demikian, Khalid sendiri meyakini bahwa tidak pernah keliru dalam perhitungan-perhitungan keuangan dari dana perjuangan itu. Namun, Umar menegaskan bahwa masalahnya bukan karena itu, melainkan untuk menjaga akidah umat. Bagi Umar, Khalid memang pahlawan perkasa yang tak dapat dikalahkan di setiap medan pertempuran. Namun, akibatnya rakyat mulai menyanyikan lagu pujian untuknya dan tidak lagi memuji dan memuja Allah semata. Umar pun merasa khawatir umat Islam menjadi syirik. Sebagai penanggung jawab, Umar terpaksa harus membuktikan kepada seluruh umat bahwa Khalid hanyalah hamba Allah, dan Umar mampu memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang masyhur. Setelah mendengar penjelasan Khalifah Umar, Khalid tersadar dan menerima keputusan Umar itu dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh. Khalid pun mundur dari hadapan Khalifah Umar, seraya terjun ke medan pertempuran dan maju menyerang musuh, tidak lagi sebagai panglima perang, tetapi sebagai prajurit biasa. Semua orang pun heran melihatnya. Mengapa setelah dipecat Khalid masih mau terjun ke medan perang? Lalu Khalid berseru, "Aku bertempur dan berjuang tidak karena Khalifah Umar, tetapi aku berjuang karena Allah semata." Masih adalah sosok seperti Khalid bin Walid di zaman sekarang ini dalam pemimpin yang amanah dan tidak gila jabatan. Baginya, jabatan itu amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, jadikanlah jabatan sebagai wasilah menebar kebaikan. Wallahu a'lam.